Objeknya adalah Kenalkan nama saya Eko Fitrianto dan saya ini mengajar kelas marketing. Hari ini kita akan membahas tentang merek atau brand. Saya sudah menyiapkan alat-alatnya di situ. Mungkin kita akan menuju ke sana. Saya bawa Jadi saya mengharapkan teman-teman kalian membuat penalaran. Bingung deh. Tis deh. Tis deh dosen yang ini. Deh, Bapak tis deh. Tis deh. Tis deh, Pak. Tadi saya sudah mengatakan hari ini akan membahas tentang brand, atau brand. Ini aku yang masa-masa tadi. Nanti sih lupa. Saya mau bercerita dulu. Beberapa hari kemarin, mungkin hari Kamis, saya menonton acara di TV One, ada talk show itu. Bintang tamunya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, ya, Pak Mahfud MD. Iya. Nah, Pak Mahfud MD ini bercerita pada waktu dia sekolah di SD, iya pokoknya di Madura, dia bercerita di kelas waktu dia SD, dia punya 3 orang di kelas tersebut yang sama-sama memiliki nama sama, Mahfud. Jadi semuanya Mahfud. Ya. Jadi ada 3 orang ini. Ini Mahfud, ini juga Mahfud. Iya, ini juga. Pinter gambar Bapak. Ini juga Mahfud. Nah, si ibu guru ketika mengabsen kelas, dia langsung ketika mengabsen Mahfud. Nah, kemudian ketika dia langsung Mahfud. Nah, ini gurunya bingung. Kalau itu supaya saya tidak bingung, saya kasih nama saja. Jadi, mohon maaf, siapa? Misalnya kan, Mas apa? Agung. Mas Agung adalah Mahfud A. Kemudian Mas Mahfud B. Kemudian Mas Cecep. Jadi gurunya memberikan nama Mahfud A, Mahfud B, dan juga Mahfud C. Ya, nanti Pak Mahfud MD tadi ini jadi dia maksudnya Mahfud B tadi. Ya. Jadi besoknya dia jawab lagi Mahfud A. Iya, Mahfud A. Mahfud B. Iya, Mahfud C. Iya. Kemudian gurunya berpikir lagi, kayaknya kok enak ya kalau kita masuk A, B, C itu kayak apa namanya itu? Nama apa? Sirup. Nama biasa apa nama apa kali ya? A, B, C kayaknya. Enggak. Gak enak lah kalau manggilnya Mahfud A, Mahfud B, Mahfud C. Oke lah kalau itu kita ganti namanya. Jadi Anda yang masih Mahfud A tidak tadi. Dia di nama belakangnya dikasihkan nama orang tua. Jadi ada Mahfud. Nah saya lupa kalau yang ini Mahfud apa. Nah ini Mahfud dia. Mahmudin. Nah, satu lagi Mahfud C ini namanya Mahfud Hasan Basri.
Jangan lupa Mahfud apa nih? Siawan. Mahfud. Siawan. Solihin lah misalnya. Nah, dengan adanya nama tersebut jadi mempermudah. Mempermudah dulunya memanggil. Mahfud Solihin. Mahfud Solihin kan ada. Mahfud Solihin. Kurang dengar, Pak. Oi. Mahfud Hasan Basri ada? Kemudian Pak Mahfudnya ini selanjutnya itu dipanggil. Selanjutnya, iya. Kemudian Pak Mahfudnya berpikir juga, Pak kayaknya nggak enak sih namanya Mahfud Mahmudin. Kayaknya kurang keren katanya kan waktu di cerita. Kayaknya nggak ada Mahfud MD. Kemudian dia tingkat nama tadi keterusan. Jadi ketika ijazah SD-nya tetap sama namanya Mahfud MD keterusan dan sampai jatuhnya namanya jadi Mahfud MD. Nah, itulah kira-kira cerita tentang sifat Mahfud MD. Nah, hubungannya sama brand apa? Artinya, brand adalah apa brandnya? Merek adalah identitas. Dan ini kerjanya identitas. Kemudian, kenapa identitas apa? Ya, membedakan. Iya, yang membedakan. Yang membedakan antara kita yang lain. Iya, orang yang satu dengan yang lain. Yang satu dengan orang lain. Nah, kalau dalam perusahaan, yang membedakan antara merek yang satu dengan merek yang lain, antara penjual yang satu dengan penjual yang lain. Yang kira-kira penting nggak brand ini? Penting. Iya. Walaupun begitu, Shakespeare, ya mungkin Anda tahu Shakespeare, ya, ini kurang lebih Shakespeare pernah mengatakan ini. Iya, Shakespeare pernah mengatakan pernah mengatakan bahwa apalah arti sebuah nama, sebuah mawar dipanggil dengan nama apapun akan tetap harum, ya kan? Ini, iya kan? Tapi ternyata kalau kata marketing Shakespeare ini salah, keliru. Dia keliru, ya. Kamu keliru, Shakespeare, ya. Kenapa? Iya. Kamu keliru, ya. Kenapa? Karena sebagai mawar, kalau dipanggil dengan nama lain, tidak akan berbau harum. Saya ini nama kita pakai bukan sayur ayam. Dia tidak akan berbau harum. Iya. Kenapa tidak bisa? Kenapa? Iya, benar sekali. Karena persepsi. Iya. Karena kalau dalam marketing, marketer itu hidup di dalam alam persepsi. Apa yang konsumen sebenarnya itulah realitasnya. Jadi persepsi adalah realitas. Ya.
Tamara misalnya ya, ini ada Tamara misalnya ya. Apakah mungkin mirip-mirip kali ya? Tamara kalau ya. Ya, Tamara Berzinski. Ya, Tamara Berzinski kan seperti ya. Mungkin ada bayangkan Tamara Berzinski yang bayangkannya. Cantik nggak jadinya? Ya, tapi kalau misalnya kita ganti namanya jadi Sukil. Kan ada cewek misalnya kan, ada ketemu nama siapa namanya Sukil kan jadi apa namanya itu? Ya walaupun memang dia secara fisik cantik kan, secara persepsinya dia tidak cantik, ya seperti itu kira-kira. Nah, ada nama itu ya Pak? iya nama akal bukan namanya akal tidak keren. Iya, karena begini, karena yang buat persepsi ini adalah masyarakat. Apakah kalau orang yang cantik itu namanya Sukil tidak salah? Orang cantik misalnya namanya Sukil salah? Tidak. Yang buat salah adalah masyarakat. Nilai-nilai yang persepsi yang dibangun itu. Oh, kayaknya kurang-kurang nih, nama kamu kok namanya Sukil. Sukaisi kan? Iya, namanya Sukaisi kan? Sukaisi, namanya Sukaisi. Sukaisi, ya kan? Cantik memang misalnya orang cantik ya, tapi kayaknya orang keren ya. Kita ganti namanya jadi Chelsea. Wah, gitu ya. Lalu dia namanya cantik ya. Jadi dia kalau aku lah cantiknya, kalau dia namanya Casey ya kan? Kayak Casey Stormer kali ya. Casey kan keren ya, seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini terjadi pertanyaan kayak ini ya. Kalau gitu, misalnya kita bilang tentang produk ya, boleh tidak kalau ada produk, kan sama-sama ya, tidak dikasih merek. Kalau kita bilang tadi, oh penting ini, nah kemudian kita pikir ya, kalau misalnya produk tersebut tidak dikasih merek, kira-kira boleh atau tidak? Boleh saja, boleh, sebetulnya tidak boleh. Tapi, nah ini jadi tapinya, dia akan bersaing di dalam persaingan, ya kan? Kan saya mendengar, misalnya contohnya, misalnya kalau kita beli gula di warung ini kan, gula kan tidak ada mereknya, yang curang, maka tidak ada mereknya, curang. Kita tidak bisa mengidentifikasi ini produksi dari mana. Boleh dijual boleh, tapi dia akan bersaing pada persaingan genetik. Itu persaingan genetik. Tapi kalau kita kasih nama, tadi ada misalnya, namanya itu minyak, ya. Misalnya seperti ini kan, kita lihat di sini kan, ini kan biasanya kita pakai minyak yang curah tadi, misalnya kita emas. Nah, kita emas di sini. Kita kasih merek namanya hanya emas. Nah, jelas akan berbeda hasilnya. Nah, artinya kalau kita kasih merek yang bagus, maka persepsinya akan berbeda, maka kita bisa membangun kompetitif advantage. Karena keunggulannya adalah untuk jangka panjang. Nah, untuk pertumbuhan dari merek tersebut, karena merek adalah aset intangible. Intangible tidak terlihat, tapi terkadang aset intangible ini malah lebih berharga daripada aset tangible. Kemarin saya lihat di internet itu ada rilis baru brand value ya.
brand value. Brand value, nilai merek, ini nilai merek, bukan akuisisinya. Nomor 1 di rilis itu tahun 2010 ya. Nomor 1 itu Apple. Apple, ya. Ini ada di gigit, saya tidak tahu, coba kalian. Ada Apple di gigit, ya. Apple nomor 1. Harganya sekitar berapa ratus miliar dolar ya. Kalau saya tidak tahu 160 miliar dolar. Itu cuma aset fisiknya, aset non-fisiknya, aset intangible, belum aset fisiknya. Kadang-kadang aset intangible ini menjadi lebih mahal daripada aset tangible, pabrik dan seterusnya. Oke, sampai sini saya rasa cukup penjelasan saya tentang brand ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.